يا حبيبنا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah salatu wassalamu daimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kullil muslimin wal muslimatin. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita hadir dalam rangka ta'lim muta'alim kitab Nashihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata an Hatimil Assam rahmatullahi alaih annahu qala man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kazibun man idda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kizbun wa man adda'a hubbun nabiyyi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakina fada'wahu kizbun wa man idda'a hubbal jannah walam yatasaddaq fada'wahu kazib wa man idda'a khawfan nari walam yantahi 'anil zunubi fada'wahu kizbun. Bima'na wallahu a'lam bil muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ke-14 diriwayatkan dari Hatim Al-Assam rahmatullah alaih annahu qala, bahwasannya beliau berkata, man idda'a arba'atan, siapa orang yang mengaku memiliki sifat 4 atau 4 sifat. Siapa orang yang mengaku memiliki 4 sifat bila arba'atin, tanpa diperkuat dengan bukti 4, fada'wahu kazibun, maka pengakuannya itu adalah bohong. Jadi Hatim Al-Assam berkata dengan kalamnya, kalau orang mengakui punya 4 watak, mengaku punya 4 sifat, punya 4 karakter, mengklaim dirinya punya 4 hal ini, bila arba'atin, tapi tidak diperkuat dengan bukti yang 4, fada'wahu kazibun, maka pengakuannya itu adalah bohong. Man idda'a hubbullahi, orang yang mengaku cinta Allah, walam yantahi an maharamillahi ta'ala, tapi tidak mau menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, fada'wahu kizbun, maka pengakuannya itu bohong. Itu yang pertama. Kalau kalian semua mengakui atau mengklaim diri kalian hubbullah, cinta sama Allah, harus dibuktikan. Sebagaimana dulu
yang sudah berumah tangga ingin mengambil hati kekasihnya, kata kekasihnya, "Bang, ambilin kelapa, ambilin dugan di atas pohon kelapa yang paling tinggi." Nah, demi untuk membuktikan cintanya kepada sang kekasih, mau tidak mau diambil, manjat pohon kelapa yang tinggi untuk membuktikan cintanya kepada sang kekasih. Begitupun ke Allah. Kalau kalian semua mengikrarkan dalam diri kalian cinta kepada Allah, maka lakukan apa yang jadi perintah Allah, tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Kalau kata Imam Sahal dalam kitab Jubad, alamatu hubbillah hubbul Quran. Ternyata orang yang cinta Allah itu punya ciri. Alamatu hubbillah, kata Imam Sahal dalam kitab Jubad, ciri-ciri orang yang sudah cinta Allah itu yang pertama hubbul Quran, cinta dengan Quran. Cinta dengan Quran itu bagaimana? Apakah beli Quran sebanyak-banyak di toko? Hari ini beli Quran, besok beli Quran, besok beli Quran sebanyak-banyaknya, dikumpulkan di dalam rumah, dipajang di dinding. Apakah itu bukti cinta Quran? Tidak. Bukti cinta Quran itu ya membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tadarus Quran, belajar ilmu tafsir dalam Al-Quran. Jadi alamatu hubbillah hubbul Quran. Orang yang memiliki ciri sudah cinta dengan Allah, dia akan cinta dengan belajar Al-Quran, cinta akan membaca Al-Quran. Itu bukti orang cinta Allah. Kalau dia cinta Allah tapi nggak belajar Quran, dia cinta Allah tapi nggak thalabul ilmi, nggak hadir majelis taklim, itu kecintaannya dianggap dusta, bohong, kizbun. Awas, orang dusta itu fawailul lil mukadzibin, maka celakalah bagi orang-orang yang dalam keadaan hidupnya selalu berdusta. Celaka, neraka wel, neraka jahanam, orang yang suka bohong mah. Makanya dari sekarang kalian semua para santriwan santriwati yang masih muda belia, didik untuk jujur, terus terang, jujur walaupun pahit. Belajar dari sekarang, jangan sampai kalian di umur sekarang selalu mengistiqomahkan bohong, nanti sampai gede sampai tua juga bohong. Kalau orang istiqomahnya baca Quran, selanjutnya dia akan dawam baca Quran. Tapi kalau orang istiqomah berbohong, selamanya akan dawam berbohong. Kalau kalian mau makan selalu diawali dengan bismillah, setiap kalian mau makan pasti baca bismillah. Tapi kalau kalian ingin makan tidak membaca bismillah, makan selanjutnya tidak akan pernah baca bismillah. Tergantung apa yang kamu orang dawamin, tergantung apa yang kamu orang istiqomahin. Imam Sahal, alamatul hubbillah, ciri orang cinta Allah itu hubbul Quran. Itu baru satu tuh, kata Imam Sahal dalam kitab Jubad, ciri orang cinta Allah adalah hubbul Quran. Banyak padahal, cuma jangan banyak-banyak. Cintain aja kalian Quran. Jadi orang yang cinta kepada Allah harus ada bukti. Sama, kalian jadi santri, mana bukti kalian cinta dengan ulama? Katanya santri cinta ulama, santri cinta habaib, mana bukti kalian cinta dengan para ulama, cinta dengan para habaib? Malam ini kita kumpul ngaji kitab-kitab ulama, baca kitab Maulid Simtudur kalangan habaib. Ini kan kita bukti mahabbah nih, bukti cinta kepada Allah. Baca Quran mungkin udah tadi yang anak-anak pada maghrib baca Yasin juga sebagian surat daripada Al-Quran. Bisa kita ciriin, orang setiap sholat baca Quran sa'ain, 10 ayat, 5 ayat. Cirinya itu cinta sama Allah berarti orang itu. Karena nggak mungkin dia bisa baca Quran, nggak mungkin orang bisa cinta dengan Quran sebelum mencintai siapa yang menciptakan Quran.
Karena dia sudah meyakini Quran itu kitabullah, kitab yang diciptakan oleh Allah, isinya kalam-kalam Allah yang suci dan mulia, dia gemar dan senang untuk membaca Al-Quran karena yakin ini adalah yang menciptakan adalah Allah. Itu yang pertama kata Hatim al-Assam, orang yang mengklaim dirinya tapi tidak pernah mau meninggalkan segala larangan-larangan Allah, bahkan wilayah yang diharamkan sama Allah diterabas, fahuwa kadzib, maka dusta, bohong. Sama lagi nih, raja itu, setiap raja punya peraturan, orang dari manapun tidak boleh masuk ke dalam perbatasan kecuali sudah izin. Setiap raja itu begitu, setiap raja punya wilayah yang tidak boleh dimasuki orang lain. Allah juga sama, Allah punya wilayah untuk seorang hamba tidak boleh memasukinya. Makanya ada ayat la taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan dekati tempat-tempat yang dilarang sama Allah. Clubbing jauhin, tempat orang main judi jauhin, karena ada keharaman. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan jangan pernah main di pinggir kali, dikhawatirkan kejebur kali. Enak kalau bisa berenang, kalau nggak bisa berenang pae. Tuh ya. Yang selanjutnya yang kedua, waman idda'a hubbun nabiyyi alaihi salam wa karihul fuqara wal masakin. Siapa orang yang cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta dengan Rasulullah, wakariha, tapi nggak suka, nggak seneng sama orang fakir dan miskin, fada'wahu kizbun, maka pengakuannya terhadap cinta kepada Nabi itu bohong. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu orang yang wa yuhibbul fuqara wal masakin, mencintai fakir dan miskin. Beberapa waktu yang lalu kita telah bahas, capek duduk sama orang kaya itu. Orang kaya punya barang baru kita kepengen, orang kaya beli ini kita kepengen. Enak dia orang kaya punya duit, nah kita buktiin kalau emang cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi. Rasul itu syadidul haya'i wat tawadu, sifatnya punya banget sifat malu dan tawadu. Ikutin, malu sama Allah kalau nggak sholat, malu sama orang tua kalau nggak ikut ngebantu pekerjaan orang tua. Itu sifat Rasulullah tuh. Yang lain wa yuhibbul fuqara wal masakin, dalam kitab Maulid Ad-Diba, suka duduk wa yajlisu ma'ahum, dan duduk bersama mereka semua, yaitu fakir dan miskin. Rasul tuh demen yang begitu tuh. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidupnya miskin, banyak, tapi Rasul rangkul, Rasul dampingi kemanapun mereka berada. Makanya nikmat mereka mah, karena walaupun dalam hidup miskin, Rasulullah selalu ada mendampingi mereka. Kita ketika kalian susah, ketika kalian sedih, hadirkan Rasulullah di dalam hati kalian, insya Allah tenang. Kalau lagi galau, lagi sedih, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sudah selesai, hilang nanti kegundahan, hilang kerisauan. Yang ketiga selanjutnya, Hatim al-Assam mengatakan waman idda hubbul jannah walam tasaddaq fada'wahu kizbun atau kazibun. Siapa orang yang mengaku dirinya cinta dengan surga, mengatakan dirinya ingin masuk ke dalam surga, memvonis dirinya akan bisa masuk ke dalam surga, walam tasaddaq, tapi nggak mau sedekah, nggak mau berbagi,
nggak mau membantu sesama, fada'wahu kizbun, maka pengakuannya, pernyataannya bohong. Ya Allah, bukankah kita semua tahu bahwasanya surga rindu dengan beberapa orang, diantaranya orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Karena ngebantu memberi makan kepada orang kelaparan itu termasuk sebagian tasaddaq, bagian daripada sedekah. Di dalam surga itu banyak orang-orang yang bukan banyak dalam beribadah kepada Allah, bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak puasa Ramadan, bukan yang banyak baca Quran, tapi banyak yang ngebantu orang lain. Itu di surga tuh banyak orang-orang begitu tuh. Karena barang siapa orang yang menunaikan hajat sesama muslimnya di dunia, maka di akhirat akan ditunaikan hajatnya oleh Allah. Ya, santriwan, santriwati, para muhibbin rahimakumullah, latih dari sekarang. Kalian belajar untuk membantu menunaikan hajat orang lain, jika nanti hajat kalian ingin ditunaikan oleh Allah di akhirat. Insya Allah. Wa man idda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anil dzunubi fada'wahu kadzibun atau kizbun. Siapa orang yang mengatakan takut kepada neraka tapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, maka pengakuannya itu adalah dusta. Surga, neraka. Kalau kalian mau masuk surga, amalkan amalan-amalan yang menghantarkan kalian kepada surga, yaitu sebuah kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Kalau kalian bilang takut neraka, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan diri kalian untuk masuk ke dalam neraka. Perbuatan buruk, apapun perbuatan buruk itu tinggalin. Karena surga sama neraka itu ada dua tempat yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti tebing yang tinggi itu surga, jurang itu neraka. Gampangan mana? Naik ke tebing yang tinggi apa masuk jurang? Gampangan mana? Gampangan mana? Masuk itulah neraka. Neraka itu gampang. Yang susah ngoyoh itu adalah surga, sebagaimana Rasul mencontohkan surga itu ibaratkan tebing yang tinggi. Kalau kamu orang mau naik ke pucuk gunung, butuh tenaga, sedikit-sedikit istirahat, minum, naik lagi, baru bisa nancepin bendera merah putih di atas puncak gunung Mahameru, ya kan, sambil mengucapkan Indonesiaku. Luar biasa. Susah nggak? Susah. Dengan susah payah kalian baru bisa naik ke atas puncak gunung. Nah, jurang itu saking gampangnya jurang diibaratkan neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang masuk jurang. Jadi kalau kita semua mengatakan kita ini takut sama neraka, harus berusaha menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jika umatnya mengatakan takut dengan neraka, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dirinya masuk ke dalam neraka. Kadzabathu syawahidun liimtihan. Kenapa sih Hatim Al-Awsam rahimahullahu ta'ala menyampaikan ini? Kalian misalnya sekolah S1, S2 ingin mendaftar kerja, pasti ada ujian sesuai dengan apa yang kalian pelajari waktu di kuliahan, karena mengklaim diri kalian sudah S1, S2. Setiap orang yang mengklaim dirinya punya kapasitas dalam suatu bidang, imtihanan, maka akan diuji dengan bidangnya. Sama ketika kalian mengklaim diri kalian cinta Allah, cinta Nabi, mau masuk surga, takut sama neraka, ada ujian. Sampai mana kecintaan kalian sama Allah itu ketika diuji? Sampai mana kecintaan kalian kepada Nabi ketika diperintahkan untuk sedekah? Sampai mana kecintaan kalian untuk masuk ke dalam surga? Sampai kalian berusaha untuk bisa bergaul duduk manis dengan fakir dan miskin? Sampai mana rasa takut kalian dengan neraka? Sampai kalian semua bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang maaf kepada Allah, mohon ampun. Wal maqalatul khamisata asyarata wallahu a'lam bisawab. wa